Pernah kepikiran nggak sih soal lembaga yang nyetak uang di dompet kita? Nah, ada sebuah buku yang cukup kontroversial judulnya Makhluk dari Pulau Jekyll, karya G. Edward Griffin. Buku ini ngasih argumen yang benar-benar mengejutkan tentang asal-usulnya. Hari ini kita bakal bedah klaim-klaim utamanya. Ya, di atas kertas sih kita kenal ini sebagai Bank Sentralnya Amerika Serikat kan? Tapi buku ini tuh dari halaman pertama langsung ngajak kita buat mempertanyakan pemahaman dasar itu. Penulisnya langsung buka dengan teka-teki. Dengerin deh kalimat provokatif ini. Dengan pernyataan ini, Griffin seolah-olah ngajak kita jadi detektif. Dia ngebangun seluruh bukunya jadi semacam investigasi gitu, buat mecahin misteri di balik sebuah nama yang kita pikir kita udah kenal betul. Oke, kita mulai ya. Biar paham alur argumennya, kita harus mundur jauh ke belakang, ke titik awal dari semua ini. Sebuah perjalanan rahasia yang diceritain dengan sangat detail sama penulisnya. Coba bayangin deh, suatu malam yang dingin, sekelompok orang paling berkuasa di dunia keuangan diam-diam naik ke gerbong kereta pribadi. Mereka ini super hati-hati, sampai-sampai identitas mereka nggak boleh ada yang tahu sama sekali. Dan kereta ini tujuannya bukan ke kota besar atau pusat finansial. Tujuannya itu sebuah pulau terpencil yang menurut buku ini jadi tempat lahirnya ide yang nantinya kita kenal sebagai The Fed. Kenapa harus di sini? Simple, karena pulau ini properti pribadi yang super eksklusif. Lokasi ini bisa ngejamin kerahasiaan total buat pertemuan yang berlangsung selama 9 hari penuh. Sebuah pertemuan yang bakal nentuin arah keuangan Amerika buat 100 tahun ke depan. Dan ini bukan cuma omongan penulisnya loh. Pengakuan ini datang langsung dari salah satu pesertanya, Frank Vanderlip, seorang bankir top. Bertahun-tahun setelahnya, dia nulis kalau perjalanan mereka itu sama sembunyi-sembunyinya kayak konspirator manapun. Ini jelas makin nguatin narasi kerahasiaan di buku ini. Jadi, siapa aja sih orang-orang ini? Alasannya sih mau berburu bebek. Tapi pesertanya jelas bukan pemburu biasa. Mereka ini raksasa-raksasa keuangan, perwakilan dari dinasti perbankan paling berpengaruh di zaman itu. Biar kebayang segede apa kekuatan mereka, buku ini ngasih perkiraan. Kalau kekayaan semua yang hadir di situ digabungin, jumlahnya itu sekitar 1/4 dari total kekayaan seluruh dunia pada masa itu. Luar biasa kan? Nah, setelah kita tahu siapa dan di mana, sekarang pertanyaan paling besarnya, kenapa sih pertemuan ini harus serahasia itu? Disinilah inti dari argumen Griffin. Menurut buku ini, tujuannya cuma satu, ngebentuk kartel. Bukan kartel narkoba atau minyak ya, tapi kartel perbankan. Semacam aliansi buat nyetop persaingan ketat antar bank-bank besar dan tentunya buat ngamanin keuntungan mereka bareng-bareng. Dan ini dia, cetak biru rencana mereka, seperti yang diurain sama Griffin. Tiap langkahnya dirancang buat keuntungan anggota kartel. Mulai dari matiin pesaing kecil, dapat kekuatan sihir buat nyiptain uang, sampai yang paling penting, mastiin kalau ada yang rugi, yang nanggung itu publik. Nah, kuncinya ada di langkah kelima. Jual ide ini seolah-olah ini buat kebaikan masyarakat. Oke, kita coba dalemin langkah keempat tadi ya, soal mekanisme memindahin kerugian. Penulisnya nyebut ini permainan dana talangan atau The Great Bailout Game. Jadi, Griffin ini pakai analogi permainan buat ngejelasin gimana caranya pinjaman-pinjaman jelek yang harusnya jadi resiko bank, malah bebannya bisa dipindahin ke pundak kita semua, para pembayar pajak. Nah, ini yang menarik banget. Di slide ini kita bisa lihat jurus-jurusnya. Menurut buku ini bukan sekedar gagal bayar biasa. Ada serangkaian manuver buat ngejaga pinjaman macet itu kelihatan sehat di atas kertas. Sampai akhirnya pas udah nggak ketolong lagi, mereka bisa bilang, wah ini krisis sistemik, harus diselamatkan pakai dana pemerintah. Wah, ini kan tuduhan yang berat banget ya. Makanya untuk mendukung argumennya, buku ini nggak cuma berhenti di teori aja. Dia juga ngasih beberapa studi kasus buat nunjukin gimana permainan ini menurut dia udah dipraktekin berkali-kali. Salah satu contoh paling gamblang yang dibahas itu kebangkrutan Penn Central. Dulu ini tuh perusahaan raksasa, perusahaan kereta api terbesar di Amerika. Nah, tabel ini ngerangkum argumen buku ini dengan sangat jelas. Jadi, bank-bank yang sama yang ngasih pinjaman ngawur dan duduk di Dewan Direksi Penn Central, ujung-ujungnya malah mereka yang lobi pemerintah buat minta dana talangan. Hasilnya, kerugian mereka ditanggung publik sementara mereka tetap aman. Dan tuduhan ini ternyata bukan cuma dari Griffin. Sebuah investigasi Kongres di tahun 1972 juga menyimpulkan hal yang mirip-mirip. Mereka ngegambarin hubungan antara para bankir dan perusahaan itu kayak klub eksklusif, di mana kepentingan publik sama sekali nggak dipeduliin.
Jadi, ini dia poin krusial dari buku ini. Griffin berargumen bahwa apa yang kita lihat sebagai kegagalan The Fed, misalnya inflasi atau krisis keuangan, sebenarnya sama sekali bukan kegagalan. Justru, itu adalah keberhasilan dalam mencapai tujuan aslinya, melindungi kepentingan para anggotanya. Pada akhirnya, makhluk dari Pulau Jakil ini nggak ngasih kita jawaban yang gampang. Buku ini justru ngelempar satu pertanyaan mendasar. Apakah Federal Reserve itu lembaga publik yang tugasnya menstabilkan ekonomi? Atau jangan-jangan ini adalah sebuah entitas swasta yang dari awal dirancang buat melayani kepentingan segelintir orang? Sebuah pertanyaan yang pastinya bikin kita mikir.